Waktu yang saat itu merek kan, mobil itu. Iya kan? bukan ini kabupaten, Pak. Ternyata Karimun itu ada 2, di Jawa juga ada katanya. Tahunya kan mobil kan Bapak juga ya. Pas saya searching, kok Karimun ini Jawa ternyata. Sekitaran berapa ya? Nggak luas sih, Pak. Ciledug ada? Ciledug terlalu luas kayak. Terlalu luas. Teman-temannya kadang dianterin sama orang tuanya. Tapi yang kebanyakan lihat mereka ada yang sendiri. Ntar parkir gitu, Pak. Lucu ya. Parkir di pelabuhan. Kalau di sini itu parkir nganterin pakai motor gitu. Iya, di sana pakai perahu. Pakai perahu, namanya pompong. Oke, hari ini agak spesial. Yang saya ajak bicara adalah Ibu Tri Wulansari, SPD GR. Tuh. Oke, Bu Tri Wulan ini pernah ditugaskan di Kepulauan Riau dalam program SM3T. SM3T. Nanti apa itu SM3T dan bagaimana ceritanya kita akan bincang-bincang lebih jauh lah ya. Apa sih SM3T itu? SM3T itu singkatannya dari Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal. Jadi wilayah Indonesia yang terdepan, paling depan Indonesianya. Jadi Aceh paling pojok, Papua paling pojok, NTT paling pojoknya yang ini tertinggal. memang program pemerintah. Program pemerintah, emang Kemdikbud membuat program ini sebagai afirmasi pendidikan katanya. Jadi untuk melayani pendidikan di daerah pelosok dengan cara mendistribusikan guru-guru dari kota ke daerah. Jadi intinya nyari guru volunteer yang mau ngajarin anak yang paling ujung. Nah betul. Waktu itu 2015 ada yang ke Aceh, kemudian ada Papua ke Sorong, NTT, kemudian ke Kepulauan Kepulauan Riau, ada yang Karimun, ada yang Anambas. Kalau Ibu akhirnya ditempatkan di Kabupaten Karimun. Jadi kan waktu yang saat itu merek kan, mobil itu. Iya kan? Bukan ini kabupaten, Pak. Ternyata Karimun itu ada 2, di Jawa juga ada katanya. Pas saya searching ya kan, Karimun kan asing ya nama Karimun. Tahunya kan mobil kan Bapak juga ya. Pas saya searching, kok Karimun ini Jawa, ternyata di Riau, Kepulauan Riau juga ada Kabupaten Karimun. Jadi beda. Tapi Karimun yang paling ujung, Riau ujung. Anambas lebih ujung lagi, masih tengah-tengah lah. Tapi kan tetap nyebrang pulau kan? Oh ya, nyebrang pulau, betul. Memang ada yang tinggal di sana gitu? Banyak. Cuman kayak gimana ya, satu pulau itu kehitunglah orangnya dari ujung pelabuhan ke ujung pelabuhan itu kehitung. Jadi kalau kita ke kota tuh ketahuan si ibu ini lagi ke kota. Tapi kira-kira luas pulau itu, pulau Kabupaten Karimun itu berapa? Kalau kabupatennya luas, Pak. Dari Kabupaten Karimun itu pecah pulau lagi. Saya di tempatannya bukan di Karimunnya. Pulau kecilnya lagi. Jadi Kabupaten Karimun itu luas. Iya. Nah, ada lagi pulau-pulau kecil. Pulau kecil. Nah, guru-guru Ibu ini namanya di pulau apa? Pulau Ngal waktu itu. Pulau Ngal. Iya, Pulau Ngal itu sekitaran berapa ya? Nggak luas sih, Pak. Ciledug ada? Ciledug terlalu luas kayak. Terlalu luas. Ya. Sepeninggalan utara udah. Satu kelurahan gitu. Iya, satu kelurahan kayaknya. Nah, di sana namanya dusun nih, jadi satu ya? dusun. Nah, kalau satu pulau itu ada berapa orang yang tinggal di sana? Satu pulau nggak nyampe 150-an, nggak nyampe ya, nggak nyampe 200 pokoknya. Berarti 200 kan udah termasuk orang dewasa sama anak-anak. Iya. Nah, jadi anak-anaknya ada berapa? Anak-anak sedikit, Pak, karena waktu itu aja SMP itu berapa, cuman 30 orang kelas 30 orang kayaknya 30 SMP. orang itu 1, 2, 3? Iya. SMP? Iya, satu kelasnya sedikit. Kalau SD banyak. Waktu itu saya ditugasinnya di SMP. Di SD-nya banyak lah, ada satu kelasnya 20 orang lah minimalnya. Berarti 120-an ya. Saya balik lagi dulu. Begitu dikasih tahu bahwa ditempatkan di situ, kita punya kemungkinan untuk nolak nggak? Nggak bisa nolak nih, pas pertanyaan pertama saya tahu di kecamatan itu cuma 2 orang, satu pulau 1 orang, orang lain 3 orang, Pak. Ada yang 2 orang, 3 orang. Nih kenapa saya sendiri perempuan gitu kan, deg-degan juga tuh. Setelah selesai acara pembinaan itu kan malam hampir jam 11. Setelah itu biasa ada kepala sekolah, ayo kita makan di luar, kan aneh tuh udah makan di luar. Ternyata di sana budayanya seperti itu. Kalau ngobrol itu harus sambil makan-makan. Barengan. Nah, saya di situ sempat menolak juga, Pak. Saya kan langsung tuh ke dinasnya, Pak, kayaknya saya nggak mau di sana gitu, sendirian juga ragu. Ya. Nggak apa-apa, Bu, emang semuanya sesuai dengan yang ada di SK, nggak bisa dirubah. Jadi nggak boleh. Setelah itu ikut kepala sekolah. Jadi semuanya dibawa ke rumah kepala sekolah masing-masing sebelum dibawa ke sekolah. Sebenarnya awalnya persangka buruk, ternyata baik banget. Pas sekolahnya namanya Pak Ilyas, masih ingat, sekarang udah pensiun Pak Ilyas, kemarin ngabarin.
Itu memang rumahnya dia gitu. Pertama Ada keluarganya juga. ke rumahnya Pak Ilyas dulu. Setelah itu karena rumah Pak Ilyas juga beda dengan Pulau Ngal. Jadi Besoknya baru berangkat ke Pulau Ngal, naik perahu lagi. Jadi berapa kali ya? 4 kali lah untuk sampai ke Pulau Ngal. 4 kali naik perahu. Ya kalau dipetakan dari Batam ke Karimun dulu, Karimun ke rumah Pak Ilyas ini di Pulau Tanjung ya. Dari Tanjung baru ke Ngal. Jadi beda-beda pulau gitu, Pak. Jadi kepala sekolah itu setiap hari kalau mau ke sekolah naik perahu gitu. Nah, itu karena ditugaskan ada rumah dinas. Di sana ada rumah dinas. rumah dinas di Ngalnya. Tapi kepala sekolah itu memang asli situ. Bukan. Dia juga bukan. Bukan ya. Kebanyakan kepala sekolahnya dari luar yang mau ditugaskan ke daerah. Mereka mungkin setiap minggu kadang mudik seperti itu. Jadi seminggu sekali pulang. Iya. Nah, di sekolahnya itu ada berapa guru yang sudah standby sebelumnya? Yang sebelumnya udah banyak sih. Kalau di SMP udah ada semua mapel kecuali yang itu yang waktu itu kan IPS. Karena di sana nggak ada SMA ya Pak. Namanya terpencil tuh SMA tuh nggak ada. SMP aja udah bagus gitu. SMP itu udah bagus dan itu pun jumlah siswanya sedikit kayak kelas 10 tuh cuma 11 orang. Kalau 6 orang yang sakit cuma 5 orang kayak gitu. Nah, terus pas begitu udah Nyampe, diterima ya. di situ langsung dapat tugas tuh ya, Iya, jadi iya. IPS ya. Apa yang beda dengan situasi yang sering dihadapi sama ibu? Oke, yang di bedanya sini? ya tadi keadaan sekolah ya. Pertama keadaan sekolahnya yang tadinya kalau kita di kota kan dengan jumlah siswa yang banyak kayak di sana sedikit, kemudian keterbatasan fasilitas juga. Waktu itu kan kayak PPL sempat di SMA 6 Bandung dengan Infokus tinggal nyolok-nyolok aja enak gitu ya, mau presentasi mau apa. Di sana tanpa media ajar harus bikin baru gitu. Latihannya tempat enak, pas Iya. giliran terjun langsungnya nggak Terjunnya enak. ya. Sama sekali nggak ada listrik yang memadai di sana. Oke, jadi di sana emang benar-benar nggak PLN kan nggak mungkin masuk ya Pak ya. Di pemerintah katanya nggak Jadi mungkin. pakai apa dia? Nah, dia kalau mau listrik berarti bagi orang-orang yang punya genset aja. Jadi harus beli genset dulu untuk punya listrik. Iya. Jadi kalau di Ngal itu belum ada yang tenaga surya waktu itu. Kalau di pulau lain saya lihat ada. Banyak kan nggak adanya dong jadinya kalau Iya. kayak gitu. Maksudnya nggak semua rumah punya. Nggak semua rumah punya genset. Tapi desa menyediakan, cuman banyak yang terputus. Jadi harus modal sendiri gitu Pak. Jadi hanya rumah-rumah tertentu yang ketika mau ngecas laptop, ngecas handphone itu harus beli minyaknya dulu. Dan dulu tuh gensetnya bukan yang kayak sekarang pakai solar mungkin ya. Dulu minyak tanah, masih minyak tanah. Di sana masih jualan minyak tanah yang 1 botol 10.000 untuk buat ngecas laptop sama HP doang, nyalain dulu gitu. Gitu ya. Mau ngecas HP yang bawa minyak dulu. Iya. Terus saya ada praktek ujian komputer. Saya juga waktu itu TIK sama IPS ya. Kan gimana tuh ujian komputer wajib ada sama pemerintah. Oh, ibu juga pegang TIK juga. Pegang TIK juga. Tapi komputernya ada di sana. Laptopnya ada. Jadi pinjem guru-guru disatuin gitu Pak. Oh, punya guru Laptop di. ya di kebun. Itu sampai modal sendiri udah nggak apa-apa saya beli minyak, yang penting gitu. laptop bisa nyala gitu. Pas pertama datang nih ngeliat anak-anaknya gimana dia? Mereka tuh semangat belajarnya gimana? Kalau semangat belajar mereka ya, jadi kalau ke sekolah ya nggak terlalu semangat kayak anak ini ya. Jadi mereka tuh setiap pagi sebelum ke sekolah itu pasti ngambil air dulu, ngambil air bersih karena di sana tuh terbatas juga Pak air bersih. Ngambilnya kemana? Ngambilnya dari sumur-sumur pinggir-pinggir pulau gitu. Jadi beberapa sumur itu ada yang asin nggak bisa digunakan untuk konsumsi. Jadi karena terlalu dekat ya sama ada yang air. jauh. Jadi kebiasaan mungkin udah capek duluan paginya bantuin orang tua. Karena di sana anak kecil itu udah pada bisa masak, maksudnya memenuhi kebutuhan orang tuanya masak dan ngambil air semuanya baru berangkat ke sekolah kan udah capek ya. Dan ada yang jauh juga, nggak yang deket kayak misalkan untuk 15 menit jalan kaki kan lumayan ya. Jalan kaki kan nggak ada motor. Jadi anaknya capek ya di sekolah ya seadanya mereka aja udah datang aja udah syukur kalau gitu. Dan ada siswa juga yang bukan dari pulau itu aja, pulau seberangnya, namanya Pulau Propos. Pulau Propos ini nggak punya sekolah, jadi kalau mau sekolah harus nyebrang ke Pulau Ngal ini. Nah itu yang lebih survive justru mereka. Lebih kecil lagi ya? Iya lebih kecil lagi, nggak punya sekolah mereka. SD juga nggak ada? SD nggak ada di sana. Jadi dari mulai SD dia nyebrang tuh? Nyebrang. Dari Pulau Pros sampai Pulau Mal Iya. itu berapa lama kalau naik perahu? Kalau itu 15 menit pakai yang namanya pompong di sana. Jadi perahunya itu namanya pompong, jadi Pompong? kecil gitu. Kalau jalan-jalan kemana ya, ke Cipondo mungkin ada itu yang kayu kecil. Yang panjang gitu? Ya itu namanya pompong di sana.
Dia bawa sendiri atau di? Nah, kadang ada yang punya orang tuanya, jadi dia kadang ngayuh itu sendiri dayung sendiri, teman-temannya, kadang diantarin sama orang tuanya. Tapi yang kebanyakan lihat mereka ada yang sendiri, ntar parkir gitu Pak. Lucu ya. Kalau Parkir di pelabuhan. kalau di sini itu parkir nganterin pakai motor gitu. Iya, di sana pakai perahu. Pakai perahu, namanya pompong. Jadi Pompong ya, itu bisa buat berapa orang sih? paling 10 sampai 15 orang lah, Gede kecil juga ya. ya. Kalau 15 tuh berarti panjang ya. Iya, iya, panjang nih. Nah dia bawa sendiri gitu. Anak SD, anak Iya, SMP. nanti ada anak SD biasanya. Kalau itu anak SD SMP kan. Kalau orang tuanya nggak nganterin, saya sering lihat tuh ada Dia yang bawa punya orang sendiri tuanya dia gitu? bawa sendiri. Anak di sana justru lebih kuat karena itu mungkin sering Ya, ngangkut air gitu ya situasi Pak dan ya. kondisinya memungkinkan itu. Betul. Nah terus kalau mereka memang kemampuan semangat belajarnya belum terlalu ini, gimana tuh Nah, itu dia fungsinya. proses belajar mengajarnya tuh? Ya, itu fungsi guru SM3T di situ Pak. Jadi harus memotivasi mereka. Jadi ya kita motivasi dulu nih, kayak buka peta aja kan jarang mereka yang nggak tahu Jakarta di sebelah mana, tapi Nggak mereka tahu tahu juga. Singapura di mana. Karena mereka jalan-jalan di Dekat. Singapura sama Iya. Malaysia. Jangan-jangan dia nggak tahu dia anak Indonesia. Tapi anak Malaysia karena bahasanya bahasa Melayu. Melayu. Itu dia awal-awal dengan bahasa Melayu susah juga berkomunikasi dengan siswa atau masyarakat sekitar juga. Gitu ya.